Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfauziah dengan NIM 008, mata kuliah kesetaraan gender. Jadi soal yang pertama yaitu bedanya seks versus gender. Jadi seks itu atau jenis kelamin, nah ini tuh ranahnya lebih ke biologi. Jadi gampangannya ini itu adalah setelan pabrik yang kita bawa sejak lahir. Jadi sifatnya itu kodrat, nggak bisa kita ubah kecuali lewat prosedur medis. Lalu contohnya itu misalnya perempuan itu memiliki rahim, bisa menstruasi, hamil, dan menyusui, sedangkan laki-laki memproduksi sperma dan punya jakun. Sedangkan gender itu ini lebih ke ranah sosiologi, yang dimana gender itu bisa dibilang peran ataupun labelitas yang ditempelin masyarakat ke kita berdasarkan jenis kelamin tadi. Karena ini buatan manusia, sifatnya dinamis, bisa berubah seiring zaman dan beda-beda di tiap budayanya. Jadi gender ini tuh bicara soal sifat, perilaku, dan tanggung jawab yang dianggap pantas untuk cowok ataupun cewek. Contohnya teman-teman, contohnya itu kita beranggapan nih kalau cewek itu tuh harus lemah lembut, penurut, dan pintar dandan, sedangkan laki-laki itu harus kuat, gak boleh nangis, dan harus menjadi pemimpin. Padahal sifat lembut atau kuat itu gak manusiawi, gak ada labelnya. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, ya memang dia bisa nangis, bisa juga kuat. Masa ya laki-laki nggak boleh nangis, ya kan teman-teman? Nah, lalu yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gimana masyarakat bikin peran gender itu. Karena kan gender ini kan disebut labelitas yang dibuat oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu kayak punya cetakan untuk kita. Sejak kita kecil, kita itu udah dididik untuk masuk ke cetakan itu. Jadi prosesnya itu melewati beberapa jalur. Yang pertama, melalui pola asuh di rumah. Coba deh teman-teman ingat waktu kalian kecil itu, kalau anak cowok jatuh terus nangis, itu kan sering dibilang, anak laki-laki itu jangan cengeng dong, masa laki-laki nangis. Contohnya seperti adik saya kemarin, ibunya baru meninggal dan dia tuh nangis di pemakaman, tapi ketika ayahnya melihatnya itu malah diomelin karena menurutnya laki-laki nggak boleh menangis, laki-laki itu harus kuat. Padahal nggak semua laki-laki itu memang kuat, bisa aja laki-laki itu menangis untuk meluapkan emosinya. Sedangkan kalau anak cewek itu, kalau ketika dia lagi nangis kan pasti langsung dipeluk atau disayang ya, karena cewek itu di label seperti orang yang lemah lembut dan memang cengeng. Jadi ya seperti itu. Atau simpelnya kita ke warna ya, untuk warna baju cewek lebih ke warna pink, sedangkan cowok lebih ke biru. Nah ini itu cara awal masyarakat kebentuk kita, mentalitas kita gitu. Yang soal nomor 2 yaitu analisis berdasarkan konsep keadilan publik. Jadi untuk menganalisis ini kita bisa membagi menjadi 3. Yang pertama, aksesibilitas geografis dan ekonomi. Nah, kebijakan yang adil harus melihat bahwa mobilitas perempuan di desa itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki biasanya punya kontrol lebih atas kendaraan, contohnya motor dan mobil atau uang ongkos. Sedangkan perempuan, misalnya contohnya itu puskesmas cuma buka sampai jam 2 siang. Nah di jam itu perempuan desa kan lagi sibuk-sibuknya urus rumah tangga atau kerja di sawah, dan akhirnya mereka nggak pernah punya waktu untuk periksa kesehatan reproduksi. Lalu yang selanjutnya itu otonomi tubuh dan hambatan sosial kultural. Nah dalam kebijakan publik yang adil ini, negara harus menjamin hak individu di atas tubuhnya sendiri. Nah kayak ke puskesmas kan masih banyak banget ya layanan kesehatan reproduksi yang mewajibkan pasien itu harus izin ke suami atau minimal harus bawa buku nikah. Nah ini tuh kan akan menghambat perempuan, terutama yang remaja ataupun korban kekerasan atau pelecehan, untuk mengakses layanan secara mandiri ya, karena memang nggak semua memang sudah menikah kan, bisa aja mereka korban pelecehan, tapi kalau memang puskesmas itu membutuhkan buku nikah kan, jadi kita yang ingin memeriksa jadi terhambat seperti itu. Lalu yang soal nomor 3 itu mengatasi gender gap
atau kesenjangan upah. Nah, kesenjangan upah seringkali terjadi karena adanya prasangka yang nggak sadar, di mana perempuan dianggap sebagai pencari nafkah tambahan atau akan kurang produktif kalau sudah punya anak. Nah, yang pertama, menurut kebijakan pemerintah harus mewajibkan setiap perusahaan dengan jumlah karyawan tertentu untuk mempublikasikan laporan tahunan mengenai rata-rata gaji berdasarkan gender. Contohnya, di beberapa negara maju seperti Islandia itu kan perusahaan wajib punya sertifikasi upah setara. Jadi jika tidak bisa membuktikan mereka membayar laki-laki dan perempuan secara adil, mereka akan didenda. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia ketika pekerjanya perempuan, gajinya akan lebih rendah, tapi ketika pekerjanya laki-laki, gajinya akan lebih tinggi. Padahal kita itu sama saja, kita setara, dan memang pekerjaannya akan lebih berat di laki-laki. Tapi kita sebagai perempuan, kita juga berhak mendapat keadilan untuk upah gaji. Lalu yang selanjutnya, kebijakan pendukung. Nah, ini tuh adalah kebijakan yang sering kita lupakan. Gender pay gap terjadi karena perempuan dianggap beresiko karena bisa hamil dan ambil cuti melahirkan yang lama. Jadi pemerintah itu mewajibkan perusahaan memberikan cuti untuk ayah yang layak, misalnya bayi yang baru lahir 1 atau 2 bulan dengan gaji yang penuh. Karena logikanya gini ya, kalau laki-laki juga ambil cuti untuk urus bayi, maka biaya mempekerjakan laki-laki dan perempuan juga jadi sama kan di mata perusahaan. Nah, beban domestik juga jadi terbagi dan perempuan bisa kembali berkarir tanpa harus tertinggal jauh dalam hal promosi dan gaji. Lalu soal yang nomor 4 atau soal yang terakhir yaitu teori masa kritis. Nah, dalam sosiologi politik ada namanya teori masa kritis. Angka 30% dianggap sebagai ambang batas minimal bagi kelompok minoritas. Dalam hal ini, perempuan di kursi kekuasaan untuk bisa memberikan dampak nyata. Kalau jumlah perempuan cuma 5% atau 10%, suara mereka bakal gampang tenggelam, ya kan? Atau terpaksa ikut arus dominan supaya bisa bertahan. Nah, dengan mencapai 30%, mereka punya kekuatan kolektif untuk bernegosiasi, melakukan lobbying, dan membentuk kasus yang cukup untuk menekan agenda politik tertentu. Jadi kesimpulannya yaitu kuota 30% itu adalah tindakan afirmasi untuk memperbaiki ketimpangan sejarah tanpa kehadiran fisik perempuan di parlemen. Kebijakan yang pro perempuan hanya akan dijadi manis kampanye tanpa ekstensuasi yang berpihak pada realitas hidup perempuan di lapangan. Jadi seperti itu Bu Guru. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.